Suwirjo merupakan kabinet kedua setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini diumumkan pada 26 April 1951 dan bertugas pada 27 April 1951 hingga 23 Februari 1952. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pemerintahan dari Kabinet Sukiman, yaitu ada kepala negara, yaitu ada Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, yaitu ada kepala pemerintah, yaitu Sukiman Wirjo Sajojo, ada wakil kepala pemerintah, yaitu Suwirjo, ada jumlah menteri 18, dan partai anggota ada Majelis Syuro Muslim Indonesia, Persatuan Indonesia Raya, Partai Buruh Indonesia, PKRI, Partai Kristen Indonesia, Partai Indonesia Raya, Partai Sarekat Islam Indonesia, dan Independen. Oke, di sini saya akan menyebutkan pimpinan dan anggota dari Kabinet Sukiman Suwirjo. Yang pertama ada pimpinan, yaitu Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Lalu di anggota ada Sukiman Wirjo Sanjojo sebagai Perdana Menteri dan Suwirjo sebagai wakil Perdana Menteri. Lalu ada Ahmad Subarjo sebagai Menteri Luar Negeri, Iskak Cokro Adi Suryo sebagai Menteri Dalam Negeri, Raden Masawaka sebagai Menteri Pertahanan, Muhammad Yamin, Makias Agustinus Prawokwesi dan Muhammad Nasir sebagai Menteri Kesehatan, Arnold Mononoto sebagai Menteri Penerangan, Yusuf Wibosono sebagai Menteri Keuangan, Suwarto sebagai Menteri Pertanian, Sujono Hadinoto dan Wilopo sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian, Juanda Kartawijaya sebagai Menteri Perhubungan, Ukar Bratakusuma sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, Iskandar Tejakusuma sebagai Menteri Perburuhan, Samsudin Sultan Makmur sebagai Menteri Sosial, Wongsonegoro sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Wahid Hashim sebagai Menteri Agama, Yohanes Lemena sebagai Menteri Kesehatan, Makias Agustinus Prawokwesi sebagai Menteri Urusan Umum, Panji Suroso sebagai Menteri Urusan Pegawai, dan Gondo Sukmono sebagai Menteri Urusan Agama. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program Kabinet Sukiman, yaitu yang pertama menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Dan yang kedua, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat serta memperbaharui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani. Dan yang ketiga, mempercepat usaha penempatan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan. Dan yang keempat, menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu yang singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah. Dan yang kelima, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama atau bisa disebut dengan collective arbeidskontrakt atau penempatan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian perburuhan. Ya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya sebelumnya program kerja kabinet. Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menuju perdamaian dunia, menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas United menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil konferensi meja bundar serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara, memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan, yaitu 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 1951 tertanggal 27 April 1951. 2. Suaka ditunjukkan pada 9 Mei 1951 setelah Sumitro Kolopaking menolak penunjukan. 3. Yamin mengundurkan diri pada 14 Juni 1951 dan Apelau Pesi untuk sementara merangkap Menteri Kehakiman. Pada 20 November 1951, posisi Menteri Kehakiman diserahkan kepada Muhammad Nasrun. 4. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 131 tahun 1951 tertanggal pada 19 Juli 1951, dan Suejono Hadinoto diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Perekonomian dan Permintaan sendiri sejak 16 Juli 1951. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Kesimpulannya adalah Ukar Bratakusuma menangkap Menteri Perhubungan sementara sewaktu Juanda berada di luar negeri. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 228 tahun 1951 tertanggal 17 November 1951, Mr. Dr. Gondokusumo diangkat sebagai Menteri Urusan Agraria terhitung mulai 20 November 1951. Kemudian Gondokusumo meninggal pada tanggal 6 Maret 1952.